Inilah tentang orang syariat dan hakikat. Nabi bersabda dalam kitab Syiru Asr, banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh. Nah ini sebetulnya diartikan bodoh. Kata bapak abah dulu, abah mertua, kalau haji pinter tuh di sini, bodoh di sini, haji itu harus di sini. Bodoh juga tidak. Nah inilah maka orang, kenapa kalian harus masuk pada hakikat? Karena selalu kalaupun kalian dikasih harta, maka jadilah Barsiso dan Korun. Wa ma utitu ala ilmin indi. Dia selalu, ya, ini milikku. Tadi kalau masih ada di makom syariat. Itulah hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi alal amal. Nuksonur roja inda wujudi jalal. Itulah hikam yang mengatakan, ciri orang yang bersandar pada amal itu orang syariat. Orang syariat bersandar pada amal, bukan kepada yang nyuruh beramal. Mencari syamroh daripada amal surga, bukan mencari pemilik surga tadi semua. Takut bukan pada Allah, tapi takut kepada neraka. Ini kalau abah jawab, kenapa kita harus berhakikat? Karena kalau kita masih di situ ada takut dengan neraka, ingin dengan surga, ingin dengan bidadari, berarti sebenarnya kita kalah dengan Hindu. Hindu di film Mahabharata, maka membagilah antara Pandawa 5 dan Kurawa. Orang-orang yang selalu mencari makhluk Allah, sahabat, itu adalah Kurawa. Mencari surga, Kurawa. Takut pada neraka, Kurawa. Itulah kenapa yang disebutkan orang berilmu itu, kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut pada Allah lah yang disebut ulama. Bukan yang takut pada neraka. Ya. Bahkan kalau kalian takut pada Allah, maka kata abah, jangan takut dengan apapun. Dalam hadis qudsi kata Allah, siapa hanya takut padaku, maka seluruh makhluk di dunia ini aku buat takut pada dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah pengajian Selasa malam Rabu, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya. Pada malam hari ini Allah takdirkan kita melaksanakan salah satu kewajiban kita adalah thalabul ilmi. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Kewajiban kita adalah mencari ilmu yang diminta oleh Nabi minal mahdi ilal lahdi adalah ilmu mengenal diri, ilmu mengenal Allah, ya. Agar kita menjadi manusia yang beradab, manusia yang berakhlak, ya. Bukan hanya bisa melakukan menyembah Allah, tetapi bagaimana adalah kita menyayangi makhluk Allah. Kemudian juga adalah menyayangi, memaafkan, saling menolong, saling membantu, ya. Nah inilah tujuan daripada beragama. Banyak dalil, tapi kita harus lebih mafhum kepada madlulnya. Banyak nas, dan kita harus mafhum kepada mafhum nasnya.
supaya kita mengerti dalam setiap amal itu ada maqasid. Setiap amal itu adalah, dan setiap amal membutuhkan ilmu, ya. Ilmu tidak butuh pada amal, tapi amal sangat butuh pada ilmu. Dan ilmu adalah samrohnya, adalah buahnya adalah akhlak, ya. Ilmu yang tidak dibarengi dengan akhlakul karimah, ilmu yang tidak dilandasi dengan akal yang bersih, maka ilmu itu menjadi lebih bahaya, ya, kepada si pemegang ilmu tadi. Maka itulah, maka ilmu itu adalah seumpama cahaya. Cahaya itu adalah harus kita gunakan untuk menebar kebaikan. Kita adalah makhluk cahaya yang senantiasa harus menjadi cahaya. Karena hakikat cahaya itu menghidupkan. Tumbuhan hidup karena cahaya, ikan pun hidup karena bercahaya, makhluk semuanya hidup karena cahaya. Setiap makhluk berhajat kepada cahaya. Itulah hakikat. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Tetapi ilmu adalah harus dilandaskan pada akal yang bercahaya. Maka disitulah ada akal yang bercahaya yang disebut dengan su'aul basyirah, ya. Kemudian ainul basyirah, ilmu yang bercahaya. Ya, karena tanpa akal yang bercahaya tidak akan melahirkan ilmu yang bercahaya, dan penghujungnya tidak akan sampai pada hakul basyirah, adalah merupakan kita hidup dari cahaya Allah, sehingga disitulah kita ada cahaya di atas cahaya di atas cahaya, nurun ala nurin. Insya Allah, ya, kalau seandainya engkau sudah nurun ala nurin, berarti kita sudah sampai. Adakan hakikat Allah adalah nur, Allahu nur, ya. Dan nur itu terang, terang itu adalah nyata, nyata itu adalah wujud, ya. Tadi semua, maka Rasulullah juga yang wujud adalah terang, ya. Sehingga kita mampu bersyahadat menyaksikan Rasulullah dari segala perkara yang maujud. Karena di sebalik perkara yang maujud adalah Allah yang wujud tadi semua, ya. Maka disinilah kita tidak hanya cukup berilmu, tapi adalah ilmu yang bercahaya. Karena ilmu yang tidak bercahaya akan lebih jahat daripada orang bodoh, ya. Maka banyak hikmah di dalam hikam. Bersahabat dengan orang yang bodoh, yang tidak ridho dengan nafsunya, lebih baik daripada bersahabat dengan orang berilmu yang ridho dengan nafsunya. Nah, inilah yang kita perlu memahami tentang perjalanan ruhani. Penjegal perjalanan kita adalah hawa nafsu. Nah, inilah maka kita harus tahu, ya, itulah hakikat daripada iblis, sebetulnya hawa nafsu itu. Jadi iblis ya nafsu, karena iblis tidak akan bisa berbuat apa pada kita kecuali didorong oleh kita sendiri, nafsu dari dalam. Iblis adalah perkara dari luar. Segala apa yang menjadikan godaan kita dari luar, itu namanya setan tadi semua, ya. Maka kita fahami tentang kisah Al-Quran, ya, di surat Al-Hijr, Allah mengisahkan, ya, walaupun ada yang bertanya ke Abah tentang seorang ustadz kondang di TV, adalah menjelaskan tentang bagaimana Allah pada saat merintahkan sujud kepada malaikat dan ajajil, adalah yang kemudian tidak tunduk pada Allah, akhirnya menjadi makhluk yang yang kebablasan. Itulah iblis, itu makhluk yang kebablasan. Iblis bablas tadi semua, ya. Tadi kata ablasa tadi semua, ya. Dan sekarang banyak adalah manusia yang berilmu yang akhirnya adalah seperti iblis, selalu merasa ana khairun minhu, aku lebih baik. Jadi penghujung akhir zaman ini bukan tidak berilmu, justru manusia banyak berilmu tetapi adalah akalnya tidak bercahaya, sehingga pada saat su'aul basyirahnya tidak ada, maka tidak akan muncul ainul basyirah yang tidak akan memancarkan hakul basyirah. Nah, inilah maka tugas kita mentakhalli, takhalli daripada sifat-sifat madmumah, adalah sifat-sifat yang diridhoi oleh hawa nafsu. Maka kemarin Abah sudah menjelaskan dari kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menjelaskan tentang ijtinab dan ihtisab. Ijtinab adalah kemampuan seseorang melawan hawa nafsu. Ada orang yang dia tidak bisa melakukan ketaatan, tetapi dia bisa menahan hawa nafsunya jauh lebih baik daripada orang yang ihtisab. Mereka melakukan ketaatan, bahkan mereka berilmu, ya, tetapi mereka justru tidak mampu melawan hawa nafsu. Itulah nanti kita akan bahas, kita harus bersahabat dengan orang yang tidak ridho dengan hawa nafsu, bukan orang berilmu.
Jadi orang yang bodoh, yang tidak ridho dengan hawa nafsu, jauh lebih baik daripada orang berilmu tapi ridho pada hawa nafsu. Hati-hati sahabat, ya. Di akhir perjalanan agama Allah ini, di penghujungnya ini adalah orang-orang yang berilmunya sangat tinggi, tetapi dia selalu merasa ana khairun minhu. Apapun Abah yang bahas oleh Abah, sesungguhnya pada saat kita mengatakan sesuatu yang baik, itu bukan membicarakan orang lain, tapi hakikat itu yang menceritakan hakikat. Maka orang yang hakikat terkadang terlihat seperti menyalahkan amaliyah orang-orang yang lain. Tidak, justru inilah kebenarannya gitu. Jadi kebenarannya yang disampaikan seperti kebenaran yang disampaikan Nabi Khidir yang tidak dilihat oleh Nabi Musa. Nah, ini harus dipahami, ya. Nah, inilah yang terkadang maka harus dipahami, kata Abah. Kajian Abah ini adalah harus didisklaimer berulang-ulang. Pengajian Abah adalah pengajian hakikat. Hakikat adalah untuk melihat kenyataan yang sebenarnya. Maka kalau seandainya nampak kelihatan berseberangan dengan orang syariat, ini bukan menyalahkan orang syariat, justru orang syariatlah yang harus diluruskan tadi semua. Karena kebanyakan orang syariat sekarang ini justru yang banyak menyalahkan orang lain itu adalah banyakkan orang syariat, ya. Maka kisah Al-Halaj, bagaimana Al-Halaj dibunuh oleh orang syariat. Demikian pula Siti Jenar seolah-olah dimusuhi oleh para orang syariat tadi semua, ya. Nah, belum ada kisah orang hakikat membunuh orang syariat, pahami itu, ya. Nah, inilah yang harus dipahami. Pada saat kebenaran itu adalah, maka sampai baginda Nabi bersabda, kulil haqqo walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Pahitnya itu adalah ahli-ahli hakikat, ya, seperti siapa, banyak ulama-ulama hakikat yang mendapatkan masalah. Tapi bagi Abah menyampaikan kebenaran adalah sebuah kewajiban, karena Abah adalah hanya tugas saja dalam berdakwah ini, bukan untuk apa-apa tadi semua, ya. Jadi sekali lagi yang harus kalian harus mampu adalah benar-benar memilih sahabat di akhir zaman ini. Siapa yang pantas dijadikan sahabat? Karena pada saat kalian bersahabat dalam orang-orang yang gagal, maka catatan yang datang pada pikiran kegagalan, maka akhirnya kalian akan menarik energi kegagalan. Bukan berarti harus menjauhi orang yang gagal. Maka itulah Abah selalu mengajak kepada kita menggunakan tajwid Quran itu bukan hanya baca Quran. Justru kita pun menggunakan tajwid dalam kehidupan. Jadikanlah tubuh kita adalah merupakan huruf hijaiyah, sama seperti orang lain. Ya, bahkan bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan sesama makhluk, dengan tanaman, dengan binatang. Kita harus menggunakan tajwid. Kapan kita berhubungan dengan si A, dengan idhar, tadi semua, ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah tetapi kalian dalam perjalanan rohani harus memilih teman. Tadi kalau tidak, kalian sendiri akan terbawa. Karena nafsu itu selalu cenderung melihat yang terendah. Nafsu dalam urusan ibadah selalu melihat yang di bawah. Ingat itu. Nafsu yang berurusan dengan rezeki selalu melihat yang di atas. Ini kan nafsu selalu. Orang yang selalu dikendalikan hawa nafsu, urusan rezeki pasti dia selalu lihatnya ke atas. Nggak sadar kakinya kesandung, akhirnya masuk judi online dan lain sebagainya. Kenanya judi online, judi dan lain sebagainya. Itu akibat nafsu mengajak kepada kita melihat orang yang di atas sehingga dia kesandung. Bahkan kesandungnya lebih parah. Inilah korban-korban judi online akibat nafsu membawa dia kepada dunia. Tapi dia belum mengerti hakikat dunia ini sendiri. Bagi orang hakikat justru nanti dunia inilah yang akan mengejar kalian sebenarnya. Karena dunia semuanya isi alam ini milik Allah. Segala milik Allah, inna lillah. Semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya, wa inna ilaihi, kepada Allah lah segala milik Allah harus kembali. Bukan hanya kita manusia. Dan kita manusia, ada insan, adalah lokomotif bagi makhluk-makhluk Allah untuk raji'un pada Allah. Segala apa di dunia ini tidak ada lain dari wujudnya Allah. Tidak ada yang mewujud kecuali di sebaliknya ada wujudnya Allah. Maka berarti segala sesuatu yang dohir di alam ini, maka ada yang batin di sebaliknya. Maka kata Abah, yang dohir ini untuk melihat yang batin. Yang akhir ini untuk melihat yang awal. Tadi pahami, tadi semua. Ya. Maka bersahabat itu sangat penting. Kapan kalian disebut sahabat? Ada yang disebut teman, ada yang disebut sahabat, bedakan. Tadi semua. Ya. Teman kita tidak boleh memilih, kita jangan merasa kalian suci, jadi eksklusif. Itu juga akan membuat nafsu kalian jelek juga.
Tetapi bersahabat, ini yang dimaksud bersahabat. Bersahabat itu berarti kan dijadikan teman curhat, dan itu bahaya. Jadi kalau orang botak curhat dengan orang botak akan membuat kerusakannya 2 kali. Orang gundul dengan orang gundul saling menyampaikan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, itu bukan menyelesaikan masalah. Justru akan menjadikan kuadratnya, itu kegelapan dikuadratkan. Harusnya MC kuadrat. Cahaya dikuadratkan. Ini kebanyakan orang biasanya sama-sama orang botak saling ngeluh. Orang-orang yang ketipu saling ngeluh. Orang-orang yang sedang miskin, ini kesalahan. Ingat itu. Jadi kalau menceritakan kesulitan itu bukan menyelesaikan masalah, kata Abah juga. Akan menambah masalah. Ingat, hanya ada satu sisi, Allah itu cahaya. Di luar Allah itu semuanya kegelapan. Maka jangan pernah minta tolong, mencari tolong kepada yang selain Allah tadi semua. Karena segala yang selain Allah, al-kaunu kulluhu zulmatun. Segala sesuatu yang selain Allah itu kegelapan, mati. Maka orang mati tidak akan bisa menolong orang mati. Ingat itu. Kegelapan tidak bisa menghidupkan tumbuhan. Kegelapan tidak bisa. Bahkan inilah sekarang manusia akhir zaman ini sudah bahkan tidak sadar. Banyak mencari kegelapan. Jadilah makhluk kegelapan. Terlebih lagi pada saat dia bersekutu dengan bangsa kegelapan, bangsa jin. Itu makhluk kegelapan. Lebih gelap lagi dia akan masuk ke dalamnya. Tadi semua ya. Bersama dengan orang-orang gagal saja kegelapan bersama orang kegelapan. Bersama orang berilmu yang ridho pada nafsunya juga kegelapan. Maka inilah yang harus kita pahami. Malam ini Abah akan membahas tentang bagaimana kita adalah mencari sahabat sejati. Maka kalian pada saat kalian ingin bicara tentang segala sesuatu, lebih baik cari orang yang berhasil. Karena orang berhasil itu cahaya. Orang berilmu yang carilah pilih juga. Tidak semua orang berilmu berakal. Akalnya bercahaya. Ini bahkan kata Abah, bersahabat dengan bodoh itu lebih baik daripada orang berilmu tapi adalah dia ridho kepada hawa nafsu. Tadi semua ya. Ini bukan kata Abah, ini kata ulama tadi semua. Jadi sekali lagi yang Abah sampaikan ini adalah selalu adalah intisari hakikat dari segala persoalan ya. Maka dalam urusan akhirat juga sama. Kalian bersahabatlah dengan orang-orang yang ruhaninya baik. Kenapa? Kan tadi nafsu kita akan selalu melihat ke bawah untuk urusan ibadah. Ada orang sholat 5 waktu, tapi dia karena dia belang bentong, dia melihat orang yang belang bentong dalam sholatnya, dia akan melihat orang yang tidak sholat, wah saya lebih baik dari dia. Terus begitu. Ya, orang yang belang bentong melihat yang sama sekali tidak pernah, wah saya lebih baik lagi. Ada lagi yang udah nggak pernah sama sekali dia berbuat maksiat. Kata yang belang bentong, saya belang bentong juga tidak berbuat maksiat. Selalu nafsu itu urusan ibadah yang dilihat yang di bawah. Tapi nafsu itu urusan dunia, selalu lihat yang di atas. Dan itulah baginda Nabi pernah menyampaikan. Lihatlah manusia itu adalah dalam ibadah, lihat yang di atasmu. Maka bergaullah urusan rohanimu itu yang sejalan. Bersahabat dengan yang tidak sejalan akan menceritakan kegagalan dalam perjalanan rohani. Itu juga sama. Jadi perjalanan dunia maupun rohani sama saja. Sesungguhnya semuanya membutuhkan cahaya tadi semua ya. Itulah baginda Nabi waktu pulang daripada perang Uhud yang sangat dahsyat, ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, seolah-olah Mu'ad bin Jabal itu ngeluh pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita baru pulang dari perang yang dahsyat. Nabi senyum, ya Mu'ad, ini kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Beliau bertabrik, qad raja'na fi jihadil asghar na'udhu ila jihadil akbar. Ya, yaitu ada yakni jihadun nafsi kama qala libadin ashabihi, dikatakan a'da idza nafsuka allati baina janbaika. Maka Nabi bersabda, kita telah kembali dari perang kecil ke perang besar. Dimaksud dengan perang besar ada perang melawan hawa nafsu. Inilah pentingnya perang melawan hawa nafsu. Karena pada saat kita turun di alam dunia ini pada nafsul amaroh, ingat itu. Amar itu adalah perintah. Tetapi nafsul amaroh bisa jadi amir yang memerintah. Itulah hebatnya nafsu. Tadi semua. Nafsu selalu mau mengendalikan. Ya, tetapi nafsu adalah yang dimaksud nafs di situ adalah jiwa. Karena jiwa itu adalah sebetulnya ruh asalnya. Tapi kemudian dia mengalami proses kemelekatan. Nah inilah yang sebetulnya kalau manusia ngerti bahwa kita ini bukan hidup yang pertama di sini ini.
Sesungguhnya kita sudah berulang-ulang. Sesungguhnya ada memori di situ. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sebetulnya ada catatan karma di masa lalu yang dibawa ke masa ini. Maka kata Abah, ayo selesaikan karma kalian di dunia ini. Tidak ada lagi manusia yang kalian benci. Bahkan tak satupun kalian benci agama apapun kalau perlu. Kembalikan satu titik semuanya. Inilah perlunya tauhid. Maka kata Abah, bagaimana orang syariat itu? Sekali lagi, Abah sedang tidak menjelekkan orang syariat, tapi kalau duduk di makom syariat, akan selalu bahaya tadi semua ya. Karena dia akan selalu merasa orang Islam memandang agama lain, sekarang saya sudah tahu kan mereka dianggap kafir. Nah ini mustahil. Ya. Nah inilah kalau bagi orang hakikat tidak lagi. Kenapa? Karena yang sudah dipandangnya adalah Allahnya. Dan tidak ada satu perkara di dunia ini la tataharruku zarratun illa biidznillah. Tidak ada satu faham di dunia ini kecuali dari izin Allah. Tidak ada agama di dunia apapun kecuali izin. Jadi kalau kita selalu gagal dalam memandang tauhid, yang masalah diri kalian semua tadi semua. Maka bagi kita, bagi Abah di sini udah mengajak kepada kalian syuhudul kasyrah fil wahdah. Kembalikan segalanya. Apa itu suku, bangsa, agama, pandanglah yang di sebaliknya. Itulah yang disampaikan Imam Ghazali dari hadis baginda Nabi dalam Ihya, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Siapa yang melihat segala sesuatu tidak mampu Allah di sebaliknya, karena tidak ada yang maujud pasti di sebaliknya yang wujud. Pasti dari segala yang nampak ini semuanya hanya Nur Muhammad. Di sebalik Nur Muhammad itulah Nurullah tadi semua ya. Itulah cara pandang kita. Termasuk juga kalian yang masih jarah. Jarah juga jangan kalian jarah kepada seseorang. Tetapi yang dimaksud jarah adalah kalian adalah untuk menyaksikan Nur Muhammad. Kembalikan semuanya kepada Nur Muhammad, pada Rasulullah tadi semua ya. Karena tadi kata Abah juga bahwa di dunia ini, akhirat ini yang ada kehidupan itu hanya Allah. Sekali lagi. Dan Allah di alam dunia ini telah menetapkan dirinya kepada Nur Muhammad. Maka segalanya, apakah itu disebut Nur Muhammad, disebut alam, disebut sesuatu, disebut apapun, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Itulah Nur Muhammad yang tidak akan hancur tadi semua. Kalau tidak dipandang sebagai Nur Muhammad, semuanya akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu man alaihi fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Semuanya akan hancur kalau bukan. Nah inilah. Maka sekali lagi Abah suka bukan ngomongin syariat itu. Karena tadi orang syariat itu sama kayak Nabi Musa. Waktu ditanya oleh Allah, siapa Musa yang paling pintar? Dia merasakan dirinya, akulah yang paling pintar. Nah inilah sahabat. Maka kenapa kita harus masuk ke hakikat? Karena kalian jadi kiai pun pasti jadi barsiso. Kalau di situ. Ya, merasa lebih baik, merasa lebih itulah iblis sebetulnya. Yang disebut iblis itu mereka ahli ilmu, merasa lebih baik, merasa lebih pintar tadi semua ya. Itulah kalau seandainya akalnya tidak bercahaya, tidak ditakholi, tadi hawa nafsunya tidak dilawan ya. Mari katakan fala tahsulu mahabbatullahi illa ba'da qahri a'daihi fi wujudikan dan nafsil amarati wal lawamati wal mulhamati wa tutahharuhu minal akhlaqiz zamimatil bahiniyati ala kamahabbati ziyadatil akli wasyurbi wan naumi wal lagwi. Maka dijelaskan di sini adalah mahabbah kepada Allah tidak akan berhasil sebelum melumpuhkan musuh-musuh dalam wujud dirimu. Jadi kalau bertambah ilmumu tapi tidak bertambah cahayamu, ilmu itu akan merusak. Ilmu itu hanya dijadikan komoditi, ilmu itu akan direndahkan. Dan ini terjadi sekarang Abah menyaksikan. Mereka semua merasa berilmu. Itulah akibat ilmu yang tidak berasal dari akal yang bercahaya. Berarti ilmu yang masuk pada akal di dalam kegelapan, ilmu itu akan menghancurkan. Pahami itu. Maka nanti kita akan bahas dalam di kitab yang lain tadi semua ya. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah ya di dalam oleh baginda Nabi dalam hadis dikatakan kam min sahsin mata jahilan wa qama min qabrihi aliman wa arifan wa kam min sahsin mata aliman wa qama yaumal qiyamati jahilan
au fasikon wa muplisan. Coba bayangkan itu. Inilah tentang orang syariat dan hakikat. Nabi bersabda dalam kitab Syirul Asr, banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh. Nah ini sebetulnya diartikan bodoh. Kata bapak abah dulu, abah mertua, kalau haji pinter tuh di sini, bodoh di sini, haji itu harus di sini. Bodoh juga tidak. Nah inilah maka orang, kenapa kalian harus masuk pada hakikat? Karena selalu kalaupun kalian dikasih harta, maka jadilah Barsiso dan Korun. Wa ma'utitu ala ilmin indi. Dia selalu, ya ini milikku. Tadi semua. Kalau masih ada di makom syariat. Itulah hikmah yang pertama min alamatil i'timadi alal amal. Nuksonur roja inda wujudi jalal. Itulah hikam yang mengatakan ciri orang yang bersandar pada amal itulah orang syariat. Orang syariat bersandar pada amal bukan kepada yang nyuruh beramal. Mencari syamroh daripada amal surga bukan mencari pemilik surga tadi semua. Takut bukan pada Allah tapi takut kepada neraka. Ini kalau abah jawab, kenapa kita harus berhakikat? Karena kalau kita masih di situ ada takut dengan neraka, ingin dengan surga, ingin dengan bidadari, berarti sebenarnya kita kalah dengan Hindu. Hindu di film Mahabharata, maka membagilah antara Pandawa 5 dan Kurawa. Orang-orang yang selalu mencari makhluk Allah, sahabat, itu adalah Kurawa. Mencari surga, Kurawa. Takut pada neraka, Kurawa. Itulah kenapa yang disebutkan orang berilmu itu, kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut pada Allah lah yang disebut ulama. Bukan yang takut pada neraka. Ya. Bahkan kalau kalian takut pada Allah, maka kata Abah, jangan takut dengan apapun. Dalam hadis qudsi kata Allah, siapa hanya takut padaku, maka seluruh makhluk di dunia ini aku buat takut pada dirimu. Tapi barang siapa yang kau takuti bukan aku, maka akan kujadikan seluruh makhluk dunia ini menakuti dirimu. Itulah orang yang takut miskin, bukan takut pada Allah. Akhirnya mendapatkan kemiskinan. Tadi semua, ya, pahami ya. Segala yang kau takuti, yang bukan Allah akan melawanmu. Itu dalil. Segala yang kau takuti yang selain Allah itu akan melawan pada dirimu. Kau takut miskin, kau takut sakit, maka datanglah sakit itu. Ya. Karena masalahnya orang nggak ada yang takut kaya. Justru takutnya miskin. Itulah Imam Ghazali membedakan. Lebih baik orang ijtinab. Dia tidak berbuat taat, tetapi dia mampu melawan hawa nafsu. Tapi orang ihtisab melakukan amaliyah, tapi dia takut pada makhluk, tapi dia tidak mampu melawan hawa nafsu, maka ibadahnya adalah terbangun dari hawa nafsu. Maka inilah kesia-siaan yang sampai Allah, inilah yang dikatakan tadi, kam min syosin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman. Orang yang di sini adalah justru dia kosong. Tadi katakan jahilan dalam arti di sini makna hakikat. Artinya dia adalah orang yang sudah al-mutu qoblaan, orang yang sudah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Dianggap bodoh, dia membodohkan. Dia betul-betul bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak punya apa-apa. Itulah yang nanti akan dimuliakan oleh Allah. Maka siapapun di dunia ini merasa mulia dengan ilmu akan dihinakan. Siapapun di dunia ini merasa mulia dengan kekayaan, maka nanti dalam hikam, siapa yang ingin merasa bangga dengan kebahagiaan yang fana, maka dia tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan yang baqo. Gitu loh. Tadi semua, ya. Nah inilah yang harus. Kalau kalian ingin mendapatkan kebahagiaan yang fana, kejarlah kebahagiaan yang baqo, maka yang fana ini akan mengikut. Karena yang fana ini adalah hanya bagian bayangan kecil daripada yang baqo. Segala isi alam ini adalah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Maka siapa yang mencari selain dia, maka yang selain dia itu akan kabur darimu. Allah sudah memerintahkan. Ingat itu. Hei dunia, sujudlah. Larilah kamu dari mereka-mereka yang sujud pada dirimu. Maka itulah kenapa orang-orang yang cari dunia makin susah. Tadi semua, ya. Apalagi bersahabat yang salah dengan orang susah. Ya. Dan Allah berkata, hei dunia, sujudlah kepada mereka semua yang betul-betul sudah sujud pada diriku.
Abah menyaksikan di kisah-kisah para aulia sampai emas-emas yang di bumi itu merangsek ke bawah rumahnya, masuk. Semua barang-barang berharga di dalam perut bumi ini akan mencari orang-orang yang dia tahu orang itu bisa dibawa pulang oleh dia. Ingat, dunia ini pun sama. Sesungguhnya dunia ini adalah al-mir'atu al-haq semua. Al-alamu mir'atu al-haq. Dan segalanya milik Allah. Innalillah. Dan segala innalillah wa inna sesungguhnya ilaihi kepada Allah lah. Semuanya harus balik. Maka emasnya, berliannya, peraknya, Mercedesnya, Lamborghini-nya hanya akan datang sebenarnya kepada orang-orang yang sudah bersama Allah. Maka kalian kalau benar-benar baca kisah aulia, nggak ada yang miskin kecuali mereka memang yang tidak mau menampakkannya. Tadi semua, ya. Karena orang itu akan dicukupkan jannatul ma'wanya. Orang-orang yang sudah di situ dia tidak lagi oleh Allah dikasih warid supaya dia pada saat membimbing umat tidak lagi peduli dengan yang kiri dan kanan. Karena kalau masih kalian hawa nafsu kalian menuntut kiri dan kanan, mana mungkin kalian bisa menuntut manusia ke jalan yang lurus. Kalian saja masih digonjang-ganjing urusan dunia. Inilah sesungguhnya kenapa dunia ini pada dasarnya kan perwujudan Allah. Ingat, maka jadilah kalian lokomotif itulah yang baginda Nabi, hei kalian kepada baginda Nabi bersabda, wallahi ma wasala man wasala illa bi sohbati man wasala. Demi Allah tidak akan wusul kalian kecuali bersama orang yang wusul. Sesungguhnya bukan hanya pada kita, termasuk kepada seluruhnya bangsa jin. Maka kenapa? Kata Abah juga, di kita ini pengajian bukan kalian doang. Bangsa mereka lebih banyak lagi. Tadi semua, ya. Karena semuanya juga berhajat pada Allah. Jangankan jin. Tadi mereka yang masih di alam arwah, yang tidak bisa rojiun juga, baru sekarang mereka dengar, mereka menyesali, kenapa nggak dulu gua ngaji kayak begini. Pahami ya, cuma kalian tidak paham saja. Kalau kata Abah, kalian lempar jarum kena ke mereka semua yang lebih penuh dari kalian di sini. Ya, nah inilah yang harus kalian pahami. Maka oleh karena itu, jangan sampai dikatakan baginda Nabi ini adalah kamin sosin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman. Dia alim, dia bangin. Wa arifan, ahli ma'rifat. Kalian dibangkitkan kembali nanti menjadi seorang alim dan ahli ma'rifat, kaya raya. Udah alim, ahli ma'rifat, kaya raya, mulia, punya jabatan tinggi. Karena ruh kalian yang mulia tadi semua, ya. Wa kam min syarsin mata aliman wa qoma yaumal qiyamati jahilan au fasikon au muflisan. Tapi orang-orang yang hanya syariat tadi semua. Maaf lagi sekali lagi. Jadi kalau Abah sedang itu bukan sedang membandingkan. Ini kenyataan. Dalil yang berkata. Maka banyak mereka, saya ustadz, saya kiai, saya ajengan, saya buya. Tapi ruhnya masih mati. Maka dia akan dibangkitkan. Tadi kata baginda Nabi adalah dijelaskan adalah waqoma yaumal qiyamati jahilan, dia bodoh, au fasikon, dia fasik, wa muflisan, dia muflis tadi semua, ya. Dia tekor tadi semua. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Maka kata Abah ngasih tahu kalian, mereka ini nyesal semua tadi semua. Mereka itu yang selalu ngomong yang syariat itu nggak ngerti saja sebenarnya. Dia juga ngomong barjah nggak ngerti barjah, ngomong neraka nggak ngerti neraka. Semuanya masih gila semuanya. Bagaimana dia mau menceritakan kisah orang yang dia sendiri tidak mampu melihatnya dan ditafsirkan udah beratus-ratus tahun sampai pada kalian udah tinggal kebohongan semata. Nah ini harus kalian pahami, ya. Maka kebenaran itu harus dilihat oleh mata hati kita. Disitulah kita butuh ilmu mantek. Ya, kenapa? Untuk bikin ta'rif aja ilmu mantek, jami'un, mani'un, munaqisun, mutaridun. Tadi semua hanya untuk bikin ta'rif tadi. Apa itu ta'rif? Arrafa yu'arrifu adalah. Jadi ta'rif aja harus jelas. Apa ta'rifnya ini? Apa ta'rifnya ini? Apa ta'rifnya alam barjah? Tadi semua. Dan itu membutuhkan mantek. Nah, sekarang ini yang Abah saksikan. Kemarin juga belum lama Abah ngobrol sama para kiai yang hadir di sini. Tadi semua. Ya, itu tadi. Salahnya sekarang ilmu mantek seharusnya adalah ilmu mantek itu adalah akal. Syu'aul basyirah itu yang harus menuntun dalil dan rasa.
mata batinmu yang harus dihidupkan untuk melihat dalil. Benar nggak ini? Apalagi di akhir zaman semacam begini. Tidak semua tulisan khobar itu benar. Apalagi sekarang khobarnya sudah 100, hampir 1500 tahun. Bayangkan. Sekarang kalian ini semua yang jumlah ini. Bikin Abah 4 kata saja. Suruh bisikin ke semua ke situ. Sampai Usman sudah beda semua. Coba bayangkan. Dan ini sudah 1500 tahun, Bung. Hanya orang-orang yang terbuka mata batinnya yang akan mampu melihat itu. Tapi mereka yang ngajinya kamakola, kila. Kata dia waktu Imam Syafi'i, ini kita contoh dalam kitab I'anatul Talibin saja. Tentang bab tahlil. Ternyata, apa yang disampaikan Imam Syafi'i yang kemudian ditulis dalam kitab I'anatul Talibin tentang tahlil. Apa sudah membukanya? Mendiskusikan, itu udah ngaco jauh. Padahal Imam Syafi'i yang sebenarnya menuliskan apa? Siapa orang yang sedang kematian? Haram, bahkan makruh, haram, bahkan sampai haram. Memakan dari harta orang yang sedang menderita. Maka seharusnya kata Imam Syafi'i tahlil itu bukan dijadikan ajang oleh kalian. Kenapa? Karena harta si mayit belum diperhitungkan hutangnya. Belum lagi si mayit masih dalam penderitaan. Kan sekarang sudah jadikan kebenaran oleh NU sendiri. Ini yang Abah sering sampaikan di PBNU di mana. Tolong ini dirubah. Karena ternyata Imam Syafi'i dulu ngomongnya apa, sekarang udah jadi apa. Dulu Imam Ghazali bicaranya apa, sekarang udah jadi apa. Karena kitabnya sudah dibelokkan jauh. Sementara kalian tidak mampu melihat dengan mata batin. Hanya apa yang kata mereka dulu. Dan itu waktu dirubah di perjalanan kalian tidak paham. Kenapa? Karena kalian nggak ngerti ilmu hakikat. Basiroh kalian belum terbuka. Sementara orang yang sudah menyaksikan dengan dirinya sebetulnya nggak perlu ihya, nggak perlu hikam, nggak perlu apapun. Karena apa yang dilihat Imam Ghazali, apa yang akan kau lihat juga. Apa yang dilihat oleh Syai'atullah akan kamu lihat juga. Apa yang dilihat Imam Syafi'i akan kau lihat juga. Emang Basirah itu beda, Nur Muhammad itu beda. Sama. Inilah metodologi yang harus kita di zaman yang sudah ilmiah begini. Apalagi didukung dengan ilmu ilmiah. Harusnya kita ini lebih cerdas. Karena pendukungnya sudah komplit. Ayat-ayat kauniyahnya sama Allah sudah disempurnakan. Jadi beda Imam Syafi'i misalnya membahas bab neraka dengan hari ini. Tentu beda. Karena sekarang kenyataannya sudah dibukakan. Jadi agama itu bukan pembenaran. Tapi kebenaran. Dan kebenaran itu realita yang ada hari ini. Nah inilah yang Abah menyaksikan. Kasihan umat Islam ini. Hanya mendengarkan dongeng. Dia percaya dengan dongeng itu. Padahal di tengah jalan. Karena dia hanya bersandar kepada taklid buta dari awal. Terus kepada muridnya lagi taklid buta. Pada muridnya lagi taklid buta. Akhirnya. Kesalahan yang terorganisasi. Dilakukan terus menerus. Akhirnya di akhir zaman semacam ini. Adalah menjadikan kebenaran. Lihat kata Abah juga nanti. Untuk perlunya baca ilmu nahu sorob nanti udah nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Karena nanti AI akan mengambil alih. Jangankan urusan yang kecil membahas tafsir. Ya, nanti itu ya kalau Abah ceritakan sampai tahun 2030. Ya, mungkin nanti Abah menakut-nakuti kalian. Tadi semua ya. Sebenarnya sekarang ini kita sudah masuk postmodern. Sudah masuk gerbang baru. Gerbang teknologi baru. Tahun 2025 ini sampai 2030 adalah pembersihan orang-orang yang tidak pantas tinggal di dunia ini seperti kaum Sabah, seperti kaum Babilonia. Maka inilah yang harus kalian pahami. Ya sebenarnya Abah tidak mau cerita tentang ekonominya dan bagaimana. Cuma Abah melihat prediksinya 80% manusia akan diganti sampai tahun 2030. Tadi oleh generasi-generasi akan disesuaikan setiap zaman. Maka kalau kalian tidak move on tadi semua, udah nggak ada tuh kerjaan dokter, guru, termasuk juga ilmu kamakola, termasuk ilmu ilmu nahu, ilmu sorok, udah nggak perlu. Sekarang udah Google Translate lebih pinter, lebih apa nanti itu. Ingat ini sekarang terjadi pergantian teknologi dan zaman yang harus kalian ikuti. Ya, maka generasi kehancuran sekarang ini sudah masuk pada disebut postmodern. Cuma Abang nggak mau cerita sama kalian. Cuma 2030 itu adalah sebagai perubahan siapa yang mampu survive, yang mampu mengikuti akses modern dan digital,
Sekarang kan sudah model digital semuanya. Ya. Bahkan nanti ke depannya itu mobil bensin solar udah nggak bisa berfungsi. Tadi semua, ya. Karena semuanya adalah sistem satelit, sistem digital, bahkan juga termasuk tadi semua adalah yang harus kalian pahami adalah tentang juga program-program mereka adalah karena sekarang ini demand dan supply ini antara manusia, kebutuhan manusia dan supply bumi tidak seimbang. Maka inilah kenapa terjadi perang. Perang ini akan terjadi. Kenapa? Karena memang sudah didesain tadi semua oleh siapa? Ya, semesta. Karena demand dan supply. Lihat, kalau kalian mengerti tentang ekosistem, bagaimana jumlah tikus, jumlah ular, jumlah burung elang, jumlah alap-alap, itu akan begitu satu tidak ada, mati semua. Itu kan rantai makanan. Sama saja dengan kalian. Butuh makan, butuh pekerjaan. Maka inilah, maka kalau kalian mau move on sekarang, kalau nggak mau move on, ya berarti akan menjadikan pindah ke ashabus simal. Karena hanya 3 kelompok saja, ashabus simal, ashabul yamin, baru sabikun asabikun. Tadi semua, ya. Dan nanti kita ngobrolnya habis ini aja, Abah ceritain, karena Abah sedang live tadi semua. Abah ceritain sampai 2030 tadi semua. Ini bukan kaleng-kaleng ini kisahnya tadi semua, ya. Cuma manusia nggak ngerti aja apa yang sedang terjadi tadi semua. Ya kita lanjutkan. Ya, jadi hati-hati dengan hawa nafsu kita. Maka dari sekarang bukan masalah ilmu tadi semua. Maka itulah kenapa di dalam hikam adalah dikatakan, ya, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamur ridha minka anha. Wala in tashaba jahilan la yardha an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yardha an nafsihi. Coba katakan. Aslu kulli maksiatin, pangkal setiap kemaksiatan, wa ghaflatin adalah kelalaian, wa syahwatin adalah syahwat. Siapa syahwat itu? Ar-ridha anin nafsi. Apa sebut nafsu itu? Adalah tubuhmu. Maka pada saat Allah berfirman, nah ini juga Ustadz Kondang saja waktu Metro TV berkata, dia mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah, kata dia, begini tunjuknya, Allah nyuruh iblis dan malaikat sujud pada Adam. Ini kan bahaya dari ilmu tauhid. Dan ini juga orang tidak mengerti bagaimana Nabi Muhammad itu Ahmad menerima firman Allah. Makanya jangan aneh kalau Profesor Mas Salim Ali mengatakan, kok kenapa sekarang ini ada Al-Quran yang lebih tua daripada kelahiran Nabi Muhammad? Kan tadi mereka pikir Quran itu sudah turun semua kepada Nabi Muhammad. Ahmad, iya kepada Muhammad. Kepada Muhammad Nur Muhammad yang lahir pada Adam, muncullah firman Allah itu disebut suhuf saat itu. Itu adalah Muhammad. Itulah kenapa Al-Quran itu najalna, anjalna. Berarti Quran itu sekali dari Allah, itu begitu Allah terjalin kepada Nur Muhammad bersama Quran enggak? Itu bersama Quran. Jadi kalian harus mulai latihan sekarang. Jangan ini Allah, ini Jibril, ini Muhammad. Ini Allah, ini Jibril, ini Adam, bawa suhuf. Ini Allah, ini Jibril, ini Ibrahim, bawa suhuf. Ini Allah, ini Jibril, ini Daud, bawa naon? Jabur. Nggak begitu. Muhammad lah yang ada pada Daud. Makanya semuanya, kenapa bahasa Quran itu adalah tadi anjalna. Al-Quran itu tadi syahrul Ramadan alladzina unjila, sama diturunkan. Nah, karena ada kalimat yang anjalna berarti Al-Quran itu sekaligus dari Allah itu turun kepada Nur Muhammad, dibawa oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad itu di mana? Jangan ngomong ini Allah, ini Jibril, ini Ahmad, ini Allah, ini Jibril, ini Ibrahim. Nggak begitu. Justru Allah yang ada pada Ibrahim, Jibril yang ada pada Ibrahim, datanglah Muhammad yang ada pada Nur Muhammad yang ada pada Ibrahim, itulah yang melahirkan kalam pada Ibrahim. Jadilah itulah, maka setelah dihimpun maka disempurnakan oleh siapa? Nabi kita yang bernama
Ahmad, ya. Maka tadi banyak ayat, berapa 1200 ayat, tidak ada pada Zabur, tidak ada pada Injil, tidak ada pada Taurat, tidak ada pada suhuf yang pada Nabi Ibrahim, tidak ada pada suhuf Nabi Sis kan 60, suhuf kepada Nabi Adam 30. Itu tidak ada. Itu berarti sisanya kepada Ahmad, Muhammad, Nabi kita. Maka Nabi kita digelari Muhammad karena beliau penghujung. Padahal sebetulnya kalau mau dikasih nama di Nabi Adam pun Muhammad sebenarnya. Maka Quran itu turunnya bukan dari ini Allah, ini Jibril. Itu kan kalian silakan ketawa, ini Allah. Kalau Allah itu dipisah sama Jibril, sosok bukan? Sosok. Jirim bukan? Jirim. Pasti itu ada jihad. Pasti itu bisa ditunjuk. Dan itulah kesalahan tadi semua. Ini maaf kayak dasar notif itu. Waktu dia habis Metro TV, di Sukabumi itu nonton, dia mengatakan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Di sini Allah mirip pada malaikat dan iblis sujud pada Adam. Itu bukan begitu sebetulnya. Itu sedang ngomongin syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ngomongin jasad, hati, ruh, rasa. Ngomongin Allah, syir sebenarnya. Syirlah yang nyuruh sujud kepada siapa? Ruh. Siapa ruh? Muhammad. Siapa di situ saat itu? Adam. Siapa malaikat? Itulah yang tadi. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Innallah sesungguhnya Allah. Sesungguhnya uripmu. Gitu loh sebenarnya. Yusholluna ala nabi. Adalah. Wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Itulah urip. Seluruh apapun anggota tubuhmu yang taat kepada uripmu, Jibril jadilah matamu. Makanya tadi Jibril itu bukan makhluk. Jabaroil, itu dari bahasa Ibrani. Bani Israel, Bani kaum Israel yang berjalan kepada Tuhan. Jadi Jibril itu penglihatan Jibril yang ada pada mata Nabi Adam, lahirkanlah syuhub. Itulah yang membawa firman kepada beliau. Pahami itu. Jabaroil, Jibril itu yang menjabarkan penglihatan Tuhan. Maka tadi kata Abah juga, manusia ini adalah kerajaan Tuhan. Ya, manusia ini adalah perwujudan kerajaan Tuhan. Maka disebutkan kita ini adalah alam sogir, alam kecil, tapi adalah merupakan perwujudan. Maka kamu pahami dirimu, maka di dirimu juga ada Jibril. Di dirimu ada Mikail, di dirimu ada Israfil, di dirimu ada Ajrail, di dirimu ada Ibrahim. Maka kata Abah, Jibril di matamu, Mikail di telingamu, Israfil di mulutmu, Israel di hidungmu. Tadi semua, ya. Ibrahim di matamu, Nuh di telingamu, Musa di mulutmu, Isa di hidungmu, Abu Bakar di matamu, Umar di telingamu, Utsman di mulutmu, Ali di hidungmu. Semuanya disambungkan dengan rasa Rasulullah Muhammad. Tadi semua, ya. Tolong dipahami. Jadi jangan lagi berbuat syirik. Tadi bagaimana mungkin itu tentang faida sawaitu wa nafakhtu fi, pada saat Allah berfirman, laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Tadi wa id qala lil malak kata Allah, Allah akan menciptakan kepada malaikat, ya, aku akan menciptakan bashar dari salsalin min hama'in masnun. Kemudian kata Allah, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqulu lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Itu sebetulnya Allah sedang ngomong, bukan di sini. Allah di sini, Jibril di sini, Allah di sini, Adam di sini, iblis di sini, malaikat. Bukan. Itu pada satu tubuh. Allah sedang bercerita tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jasadmu, hatimu. Siapa jasadmu? Ya iblis itu. Ya. Siapa cahaya itu? Adalah uripmu. Yang datang ke kanan disebut kudrat, ke mata disebut basar. Kan ruh itu.
Siapa Adam? Ya ruhmu itu. Siapa Allah? Ya sirmu itu. Jadi jangan dibayangkan Allah di sini nyuruh Jibril anterin wahyu ke Muhammad. Bagaimana berarti Allahnya itu ada pada ruang dan waktu. Ini makanya tadi Al-Quran itu kenapa dibawa oleh Muhammad, betul. Tapi Muhammad yang ada pada seluruh Rasul itu tadi semua. Ya. Maka kata apa juga Muhammad itu, maka Muhammadun apa? Ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Walakin Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Itu yang katakan Allahu mubtada, nur samawat itu khabar mubtada. Itulah Muhammad, nur Muhammad. Itu Allah tajali pada nur, nur tajali pada Muhammad. Itulah yang Quran itu dibawa oleh Ibnu dikatakan awal ma khalaqallah nuri. Awal yang aku ciptakan adalah nurku. Nur Allah maksudnya. Awal ma khalaqallah ruhi, itulah Muhammad. Maka segalanya berasal dari ruh Muhammad. Segala ruh ini ruh Muhammad. Dan Muhammad itu dohirnya Allah. Tadi. Adapun Nabi kita bernama Ahmad. Dan beliau sudah mengatakannya sendiri. Injil mengatakan Nabi kita ini ismuhu Ahmad. Ya. Maka bahkan beliau pun berkata, Ana Ahmad bila min. Aku ada Ahad. Ana Arab bila ain. Aku ini Rob. Tadi semua. Jadi jangan aneh dengan al-halaj, dengan semua. Ya, maka tadi kata Abah juga. Orang syariat jangan suka sok menghukum orang hakikat. Karena orang syariat itu hanya melihat dengan ro'a. Dengan mata dohir. Hanya untuk melihat bujur. Melihat petei. Melihat imah. Melihat mobil. Mampu nggak melihat dengan nadhara? Masuk lagi ke fuad dengan basyirah. Masuk lagi ke syir dengan absar. Penglihatan Allah. Maka tadi kita kenapa? Ruh itu urusan Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Betul. Maka kalau ingin ruh kita diurus oleh Allah, maka jangan lagi kamu yang ngurus. Panakkan di dohirmu. Kan kita ada aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Aku 4-nya kamu matikan. Aku 3-nya kamu lepaskan. Biarkan tinggal aku 2 ruh. Itulah yang disebut walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Ya. Khatamun nabiyyin bukan nabi terakhir lagi. Siapapun yang sudah bisa melahirkan Muhammad pada dirinya, sudah beres hidupnya, selesai. Udah roji'un. Itu maksudnya. Maka Profesor Masanem Ali, Abah pernah lihat itu live. Saya heran kok kenapa ada Quran di apa namanya di sebuah university di Inggris, ya itu sudah ada 680 Masehi, sementara Nabi Muhammad lahir 571, 10 tahun kemudian. Iya, karena Nabi Muhammad itu menyempurnakan saja. Itu pun juga jangan juga Nabi kita Muhammad itu lagi di Gua Hiro, datang Jibril, Assalamualaikum Muhammad, Iqra. Bukan begitu lagi. Dari syirnya dia, masuklah kepada ruhnya dia. Kan ruhnya dia itu Muhammad. Maka itulah beliau berkata, Ana Ahmad bila mim. Kemana mimnya? Lahir menjadi mim di hari Muhammad. Maka itulah Muhammad itu nama panggilan kesayangan Allah kepadanya. Toha, Yasin. Maka tadi, salatullah, salamullah, ala Toha, ala Yasin. Itulah. Maka kita pun sama di akhir zaman ini harus menemukan Shin, harus menemukan Toha, harus menemukan Muhammad. Tadi semua, ya. Kan Muhammad itu, maka Muhammadun abanin ahadin. Tadi Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak dari sisi apapun. Walaupun orang syariat menafsirkan itu kisah tentang Zaid bin Sabit, tentang Zainab. Malah kata Abah, itu ditafsirkan begitu melecehkan. Ya. Nabi Muhammad seolah-olah ingin mengawini dari anak tirinya, istri dari anak tirinya. Itu kan menurut Abah malah tidak masuk akal menafsirkan ke situ. Padahal sebetulnya di situ nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Ya, nah itulah yang belum tentu yang dilihat oleh ulama dulu itu
Ingat, ulama itu manusia bukan? Ilmunya dari Allah bukan? Nah, kalau ilmunya dari Allah, apa bedanya dengan sekarang? Tadi semua. Ya, tolong dipahami. Inilah orang sekarang ini suka. Kata Abah juga, tidak ada ulama dulu lebih cerdas dari ulama sekarang. Pahami itu. Buktinya ulama-ulama itu cuma sekarang menafsirkan ulama itu diartikan bisa baca kitab. Tuh yang bikin pesawat terbang ulama bukan tuh? Itu ulama. Yang menemukan listrik ulama bukan tuh? Itulah ulama. Tidak mungkin tubuhnya digunakan oleh Allah menciptakan sebuah karya yang besar. Kecuali tubuhnya diridhoi oleh Allah. Inilah kalau manusia menganggap manusia punya kekuatan. Nggak ada manusia punya kekuatan. Semua kekuatan datang dari Allah. Padahal dulu di awal yang menjadikan ulama itu justru orang kita. Ulama-ulama Spanyol, Al-Kindi, Ibnu Rus, Syekh Botani, Syekh Al-Jabar, tadi Ibnu Sina. Sekarang disebut ulama itu bisa baca kitab. Apa? Mereka-mereka yang menciptakan ahli kedokteran, ahli ilmu falak, ahli matematika, ahli pertanian. Itu ulama dulu. Berarti sekarang yang disebut ulama itu siapa tuh? Ya orang Korea semua. Ciptakan motor, ciptakan HP. Orang Jepang. Nah ini kan udah tadi, ta'arifnya udah ngaco. Akhirnya sekarang ulama-ulama kita hanya hayal doang. Ya. Makanya sekarang timbullah ulama-ulama ulama-ulama dunia. Hanya sebatas berebut jabatan, hanya sebatas berebut proyek, hanya berebut tambang. Orang-orang PBNU itu. Ulama itu segala sesuatu siapapun. Kan namanya juga ulama. Ulama itu dari apa sih kata ulama? Ini kan alam. Allah. Jadi alam. Alamat. Yang ngerti alam disebut ulama. Berarti orang yang bisa membuat sebuah karya kayak MC Kuadrat. Ulama bukan itu? Itu ulama. Ngaco lagi. Kalau perlu diajak paeh ku abah barang teh jelmana ngaku ulama bisa ngaji ayeuna teh. Ku aing tunjukkeun sahan berjasa di dunia. Coba sekarang model Thomas Alva Edison berjasa enggak? Coba bayangkan. Padahal kata Nabi, khairun nas anfa'uhum, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat manusia lain. Inilah tarif yang sudah ngaco ulama bisa baca kitab. Baca kitab maku AI juga cukup kayak. Calangap dah kiai-kiai dah ninggal baca AI. Sok baca suruh baca Ihya ku AI. Abang semoga tuh ngaderak dak nakos naon mah. Karena dia itu sistem. Bahkan sekarang AI bisa dipakai perasaan. Tuh. Maka nanti Pak, sekarang di Eropa, di Cina, di Korea, itu karyawan hotel udah nggak ada manusia, robot. Manusia banyak juga bolos, males, pura-pura gering, minta THR, gaji yang gede, loba akal. Inilah kenapa? Karena kita tadi tidak pernah berpikir yang logis. Itulah yang akan tergantikannya. Ini realitas mal. Realitas akan tergantikan. Nanti perawat-perawat rumah sakit robot. Dokternya AI. Bahkan nanti tentara-tentara itu di atasnya itu AI. Bahkan bisa jadi menteri, penceramah. Karena manusia sudah tidak menerapkan fungsinya. Kita boga nanti sing arus rasa, malah loba perasaan. Hayo rasa gak diizin. Suruh berpikir malah loba pikiran. Ngagorong gak itu. Nah ini manusia sekarang ini sudah kehilangan kemanusiaan. Akhirnya. Inilah yang menjadikan akibat sekarang ini. Kenapa ada demand. Sekarang ini kalau kamu lihat di Korea. Maka kata Abah nanti. Ini makanya kata Abah kalau diceritain ya memang sedih buat orang-orang negara-negara berkembang. Akan terjadi degradasi manusia. Kayak manfaat di dunia ini ngaganggu oksigen kelobaan, ngaganggu oksigen ke orang-orang pinter, nipayahan lah. Oh jangan salah proyek COVID dan lain sebagainya itu nanti. Tanggal vaksin putih lah gedeng. Maaf, ini realitas kehidupan. Hidup ini tentang demand dan supply.
Maka, dan kalian sudah bisa menyaksikan di Al-Quran, kemana kaum Sabah, kemana Bani Ad, Bani Samud, kemana orang Mesopotamia, kemana orang Babilonia. Padahal dulu adalah bangsa yang besar, lebih besar dari India dan Indonesia. Kemana mereka sekarang? Punah. Kenapa? Karena terdegradasi, tereliminasi oleh alam. Dia tereliminasi tadi semua. Ya. Maka inilah aslu kulli masyiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamur ridha minka anha wala intasaba jahilan la yardha an nafsihi khairun laka min antasaba aliman yardha an nafsihi. Sesungguhnya bersahabat dengan orang bodoh yang tidak ridho terhadap nafsunya lebih baik daripada bersahabat dengan orang alim yang ridho pada nafsunya. Paham itu? Ya. Maka inilah yang harus kalian paham. Makanya dikatakan di dalam hikmah yang lain adalah dijelaskan, ya, bahwa janganlah kalian la tashabdu, mana tadi Abah udah ciriin tadi semua, ya. Jadi kalau kita bersahabat, maka bersahabatlah dengan orang yang di hikmah keberapa tadi semua. Nah ini, ya. Jadi la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah kau jadikan sahabat orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan perkataannya tidak mengarahkanmu pada Allah. Nah inilah perlunya kita bersahabat dengan orang-orang yang bersama Allah. Maka kata baginda Nabi, kamu harus bersama Allah. Kalau kamu tidak bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah. Maka itulah, pilihlah sahabat. Bedakan teman. Teman semuanya jangan ada yang buruk di matamu. Tapi kamu harus memilih sahabat. Karena sahabatmu, orang yang sukses ekonominya akan mempengaruhimu sukses ekonomi. Ingat itu. Kita ini ada sistem tethering, ada hotspot. Bersama orang-orang yang energi negatif akan menjadikan kita energi negatif. Itulah kenapa sholat berjamaah itu 27 derajat. Karena ternyata sekarang dilakukan penelitian, energi dari satu orang kepada satu orang sebelahnya pada saat bergesekan waktu sholat itu, sholat syariat, itu akan melahirkan energi yang luar biasa. Kalau orang yang sudah mata batinnya hidup akan melihat sebenarnya aura warna biru semuanya, asal sholatnya benar. Ya, itulah cahaya biru, cahaya ungu, itu cahaya aura sebetulnya. Ya, sebetulnya bisa nampak. Bahkan dari ubun-ubunnya keluar tadi semua, ya. Itulah makanya sampai orang-orang yang tidak bisa bacaan pun asal ikut berjamaah beres urusan gitu, karena terbawa energinya ke hotspot gitu. Kalau sekarang mah mudah, karena kalian tidak punya pulsa, tethering aja kepada orang yang punya pulsa. Maka disitulah perlu kita tethering dalam berguru juga. Jadi jangan jauh dari guru itu seharusnya. Maka dikatakan apanya, wallahi ma wasala man wasala illa bi sohbati man wasala. Tidak akan usul kecuali bersama. Maka la tasab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah kau jadikan sahabat orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan perkataannya tidak mengarahkanmu pada Allah. Ya. Kenapa demikian? Katanya dari rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka syuhbatuka min huwa aswa'u halan minka. Boleh jadi engkau berbuat buruk lalu engkau melihatnya sebagai kebaikan darimu lantaran persahabatmu dengan orang yang keadaannya lebih buruk daripada dirimu. Tadi kata Abah juga, nafsu dalam soal amal selalu lihat yang di bawah. Pada saat kalian berbuat buruk kemudian kalian bersahabat dengan yang lebih buruk, merasa aman nggak? Hah? Ini dengar gini kan ngaji sih? Ya merespon dong kalau ditanya itu. Tadi semua. Kalau kalian berbuat maksiat, kemudian kalian punya teman yang lebih maksiat dari kalian, itu kalian akan melihat, oh saya lebih baik tetap dari dia. Itu bahayanya. Maka itulah baginda Nabi, bersahabatlah kalian dengan orang yang dalam amal harus di atas kamu, tapi dalam harta kalau bisa malah kamu adalah. Karena persoalannya tadi, nafsu kita itu selalu melihat, kalau amal lihat ke bawah, kalau dunia lihat ke atas. Selalu aku lebih kurang dari dia, aku lebih kurang daripada dia.
Tapi kalau soal amal, aku sudah lebih baik daripada dia. Dia mengaji juga balang bentong. Gua mau ngaji terus. Gitu. Itu kan manusia selalu begitu. Maka tadi kata Abah, bukan hanya urusan akhirat, tapi juga urusan dunia juga berpengaruh. Maka kalian berbicara dengan orang-orang yang sukses, dengarkan orang-orang sukses dalam ekonomi, deketin. Makanya dulu pengersa Abah. Apa kata pengersa Abah? Waktu Abah mau seseorang ke sana, Bah, saya ini Bah, pedagang Bah, saya ingin belajar dagang. Kata Abah, belajar dagang maulah ke Abah, tuh ke Encek, ke Cina, katanya. Tuh. Itu guru yang benar. Maka man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alai bil ilmi. Wa man arada huma fa'alai bil ilmi. Jadi semua, ya. Ini ya, jadi begitu banyak sebetulnya keterangan. Nah, karena kita ini bukan nafsu. Kita dikatakan adalah an-nur jundul qalbi kama anna zulumat jundul nafsi. Benar tuh. Karena nafsu itu adalah tentara kegelapan. Maka tadi kita ini adalah hakikatnya ruh, tapi kemudian sudah menjadi jiwa. Tapi jiwa ini adalah memiliki dua potensi. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi bandolnya bisa pada saat dia bandol ke ruh, dia adalah watakwaha. Pada saat bandol ke nafsu, dia pujuroha. Maka disitulah Allah lanjutkan. Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung. Nah ini membersihkan rumah Allah yang di sini. Di kantong Doraemonnya. Yang kata Allah, masalu nurihi kamiskatin piha misbah, al-misbahu pi zuzaja. Ajujajatu ka'annaha kaukabun. Di sini ada kaukabun, duriyun. Yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah itu dikatakan la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahliha. Belah dadanya dulu, ya. Maka kenapa lihat isyarahnya? Nabi Muhammad waktu kecil dibelah dadanya umur 4 tahun. Tuh, awalnya 4. 4 itu apanya? Mengisyarahkan 4 tahun itu pada jasad. Jasad itu dibagi 4. Jasad, hati, ruh, dan syir. 4. Syariat, tarekat, hakikat, Tapi baginda Nabi dibelah lagi 25. 25 itu mana? 7 latifah. Berarti yang dimulai latifah yang di dalam. 25. 7 lataif tadi semua. Usia 25 tahun. Berarti latifatul qalbi, latifatul syirri, latifatul ruhi, latifatul ahfa, latifatul khafi, latifatul ahfa, latifatul nafsi, latifatul kolab lah, seluruh tubuh ini latifatul kolab dari semua. Ya, itulah. Kemudian baginda Nabi dibelah lagi yang ketiga pada usia 40. Itulah penyempurnaan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Maka tadi pada jasadmu sesungguhnya amaliyah pada jasad hanya untuk melihat af'al Allah. Nah di situ kalau tadi di bawah hanya tadi masih ada illa liya'budun. Tadi pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang kedua la ilaha illallah, yang ketiga la ilaha illa anta, sekarang la ilaha illa ana. Itu saja dari umur Nabi kita. Dia adalah dibelah dadanya. Itu sudah mengisyarahkan kepada kita adalah sesungguhnya adalah nyata, ya, bahwa berarti 4 pada untuk ruh jismaninya, 25 untuk ruh ruhaninya, kemudian adalah 40 untuk ruh sultaninya. Berarti kesempurnaan lah di situ. Pantas setelah dari situ baginda Nabi sampai kepada Sidrah al-Muntaha. Sidrah itu adalah sadar, al-Muntaha adalah penghujung. Penghujung perjalanan manusia adalah syir di latifah. Maka tadi sebagai syariat tubuh kita disebut hamba, secara tariqat hati kita disebut cermin, secara hakikat ruh kita disebut sifat, ya, wujudullah, ainullah, hakikatullah. Tapi secara ma'rifat syir kita adalah Allah. Nah itulah al-halaj juga sampai ana Rabb, ana al-haq. Berarti dia sudah sampai. Yang bilang anak itu bukan al-halaj. Yang bikin anak Rob itu bukan saya Siti Jenar. Tapi Allah sen. Nah inilah orang syariat yang belum paham-paham. Ya, sampai Gus Baha mengatakan sesat saya Siti Jenar. Itu yang ngomongin aku, Allah itu siapa? Akunya aku yang mana? Inilah kasihan kadang kalau ulama sekelas beliau aja masih
Kalau syariatnya susah. Manusia dibagi 4 lapis, nggak ngerti juga. Alam dibagi 4 lapis, malaikat muqarrabin dibagi 4. Nama Allah alif lam lam ha. Tubuh kita mim ha 4 huruf semua. Tadi kita berasal dari wadi, mani, mani, ke 4 huruf. Sampai juga sama. Sahabat 4. Ya, itu adalah imam 4. Sebetulnya isyarah itu sudah nyata tadi semua. Ya, itu saja yang bisa Abah sampaikan karena Abah ada tamu. Mudah-mudahan sehat, ada manfaatnya semua. Jadi sekali lagi kata Abah, untuk sahabat pilih sahabat, pilihlah sahabat yang selalu mengingatkan kalian kepada Allah tadi semua. Ya, untuk berteman dengan siapa saja, tapi untuk curhat dengan ingat, tidak boleh curhat kepada orang yang sama-sama gagal. Curhat bersama orang gagal akan menambah kegagalan. Curhatlah kepada yang berhasil tadi semua. Ya, itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.